Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 mata pelajaran IPA tentang gaya. Apa toh gaya itu? Nah, mari perhatikan. Ada gambar apa? Ya, ada gambar abang tukang becak. Ada delman atau dokar. Dan ada abang tukang bakso. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa bergerak? Nah, dari ketiga gambar ini, tiga benda ini, bagaimana benda-benda tersebut bisa bergerak? Yang pertama adalah gambar becak. Bagaimana becak bisa bergerak? Karena dikayuh, dipedal istilah Jawanya. Kalau dokar atau delman karena ditarik. Ditarik oleh siapa? Ditarik oleh kuda. Dan yang terakhir abang tukang bakso gerobaknya bisa bergerak karena didorong. Nah, dikayuh, ditarik, didorong itu adalah kegiatan-kegiatan contoh dari gaya. Jadi gaya adalah suatu usaha yang membuat sebuah benda diam menjadi bergerak. Atau bisa diartikan juga gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Itu adalah gaya. Contohnya gaya apa saja toh? Yang tadi mengayuh becak, menarik delman dan mendorong gerobak. Sedangkan untuk jenis-jenis gaya, nah di sini kita ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Wah, dari 5 itu artinya apa saja ya? Yuk kita bahas yuk. Yang pertama adalah gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Baik itu otot manusia maupun otot hewan. Gaya ini biasanya dilakukan oleh manusia atau hewan. Contohnya, nah tadi ada abang tukang becak mengayuh becak. Ada kuda menarik delman. Ada abang tukang bakso mendorong gerobak. Dan ada seorang yang sedang angkat besi. Nah, ini adalah tenaga otot yang merupakan gaya otot. Jadi semua benda yang bergerak karena diakibatkan oleh tenaga otot itu disebut gaya otot. Selanjutnya adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik itu apa? Adalah gaya yang terjadi karena adanya aliran listrik. Nah, karena ada aliran listrik itu disebut gaya listrik. Jenis listrik ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Contohnya apa untuk gaya listrik itu? Contohnya, nah ini ada penggaris digosok-gosokkan ke rambut atau digosok-gosokkan ke kain. Ketika didekatkan pada sobekan-sobekan kertas kecil, maka kertas tersebut akan tertarik seperti tarikan magnet. Nah, itu sebenarnya adalah gaya listrik statis. Nah, ada lampu pijar. Ketika lampu ini disambungkan ke sumber listrik, maka lampu ini akan menyala. Nah, ini dinamakan gaya listrik.
Yang terakhir adalah radio. Nah, radio ini gaya listriknya bersumber dari mana? Bersumber dari baterai. Jadi ketiga contoh ini adalah contoh dari gaya listrik. Berikutnya adalah gaya magnet. Ya, gaya yang ditimbulkan oleh tarik-menarik medan magnet. Jadi apapun kalau terjadinya karena adanya tarik-menarik medan magnet itu disebut gaya magnet. Magnet mempunyai berbagai macam bentuk seperti magnet batang, magnet silinder, magnet ladam, dan bentuk-bentuk magnet lainnya. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Contoh benda yang menggunakan magnet adalah, apa saja tuh benda-benda yang menggunakan sifat magnet ini? Yang pertama adalah kompas penunjuk arah mata angin. Yang kedua adalah dray atau ini untuk membuka skrup dan kawan-kawannya dray, ya bahasa Inggrisnya screwdriver. Nah, ini ujungnya itu mengandung magnet. Jadi ketika skrupnya tadi jatuh ke tempat yang sempit, bisa diambil dengan ujungnya dray ini atau obeng. Akan menempel di ujung obengnya. Itu menggunakan gaya magnet. Berikutnya adalah kulkas. Nah, di manakah letak magnet di kulkas? Ya, di pintunya agar kulkasnya tertutup dengan rapat. Dan yang terakhir adalah salon sound system. Nah, biasanya magnet lingkaran yang besar kalau kalian pernah membongkar sound system. Keempat benda ini memanfaatkan gaya magnet. Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya ini dapat membuat sebuah benda yang bergerak menjadi diam. Jadi kebalikannya tadi ya. Gaya gesek dapat menimbulkan panas. Ya, contohnya apa? Nanti kita cek. Semakin kasar permukaan, maka gaya gesek yang dihasilkan pun juga semakin besar. Contohnya, ada orang yang naik sepeda, tiba-tiba mengerem sepedanya. Srit! Nah, itu sebenarnya karet remnya itu sedang menggesek pelek bannya atau pelek rodanya. Itu yang mengakibatkan benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya adalah menggosok-gosok kedua telapak tangan. Nah, dari gaya gesek ini kita bisa menghasilkan panas hangat-hangat di telapak tangan. Dan sandal jepit. Nah, jangan salah, ini juga menerapkan gaya gesek. Andaikan sandal jepit ini tidak mempunyai gaya gesek yang besar, ketika kita memakai sandal jepit pasti akan terpeleset. Nah, jadi ketika kita memakai sandal jepit kok tidak terpeleset? Nah, berarti ini gaya gesek antara permukaan bawah sandal jepit dan lantai itu besar. Nah, sekarang berikutnya adalah gaya gravitasi. Adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi terhadap suatu benda. Gaya gravitasi membuat semua benda di bumi tidak melayang. Andaikan di bumi ini tidak ada gaya gravitasi, pasti semua benda akan melayang bahkan terbang ke luar angkasa. Gaya ini menyebabkan semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah kembali. Contohnya gaya gravitasi adalah, ada seorang anak yang duduk di bawah pohon, tiba-tiba ada buah yang jatuh. Wah, itu adalah wujud gaya gravitasi, membuat buah itu jatuh. Nah, ini ada planet bumi yang dikelilingi oleh bulan. Nah, bulan itu juga terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Andaikan bumi ini tidak mempunyai gaya gravitasi, kemungkinan bulan ini sudah tidak ada di dekat bumi. Mungkin sudah terlempar sangat jauh.
Dan yang berikutnya adalah main perosotan. Selain di sini ada gaya gesek, ini juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Andai kan tidak ada gaya gravitasi, mungkin tidak akan merosot dari atas ke bawah. Ya, itu adalah gaya gravitasi. Nah, tugas kalian hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan gaya? 2. Sebutkan 5 jenis gaya yang kamu ketahui. 3. Mengapa mendorong gerobak bisa disebut sebagai gaya otot? 4. Apa yang menyebabkan gaya gesek menjadi lebih besar? Dan yang terakhir, sebutkan 3 benda yang memanfaatkan gaya magnet. Sekian tugas hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Sampai jumpa, Minna.